Bener kayak gitu. Nah, Curry, aku udah makan curry. Mau Kadina. Oh, oke. aku jadi Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, hari ini kita berjumpa lagi di pesantren Ramadan, yaitu pada tanggal 21, 22 April, hari Kamis. Insya Allah hari ini pematerinya alhamdulillah sudah siap. Bagi guru perwaliannya, silakan dikasih waktu untuk mengabsen terlebih dahulu anak-anaknya. Dan jangan lupa kepada anak anakku semuanya, bukti dari absen silahkan kalian screenshot dan dikirim ke perwaliannya, wali kelasnya masing-masing. Oke. Kelebihan. Iya. Gimana sih? Lagi belajar. apa namanya? Sebentar Bu. Mungkin ada yang masuk ke ruang. Ya, tinggal. Ini Gofar kayaknya loading lihat seberapa. Ada info. Diam. Makan. Ada enggak? Oh, ditekan. Menuju MC Pak. Makasih Pak. Oke, ini udah berapa orang nih?
Sudah ada 82. 82. Baik anak-anakku, sambil menunggu wali kelasnya yang lagi ngabsen dan teman-teman juga tidak lupa nanti di screenshot ya untuk bukti absen dikirim perwaliannya. Sambil menunggu pengabsen wali kelas dan menunggu teman-teman yang lainnya yang belum masuk, Pak Irfan akan sapa dulu. Mana untuk acungkan tangan untuk kelas 1? Ada siapa saja? Oke, ada Agus, Jamir, kemudian Sabia, oke. Kemudian Ratu, ada Nafis, Rasya, oke. Alhamdulillah lumayan banyak juga ya. Ada Izan juga tuh. Aisyah, oke. Alhamdulillah. Untuk kelas 1. Sekarang mana yang kelas 2? Coba yang kelas 2. Kelas 2A, B, dan C. Coba. Oke, itu ada Fitri, ada Hikari, ada siapa lagi? Tuh. Ibu wali kelasnya juga ada. Iya, silakan Ibu kelas wali kelas. Kari. Ya. Kari MRI. Sholat tapi gak ngelek. Aneh. Oke, ini ada Hamizan juga ya. Baik. Cukup untuk kelas 2. Sekarang kelas 3. Silakan Ibu wali kelasnya, Bapak dan Ibu wali kelasnya silakan. Coba angkat tangan untuk kelas 3, A, B, dan C. Oke, Zili, tuh Zili. Afia, ya. Ada, jadi ada. Safa, Agnias, Syarifah. Ya. Oke, cukup? Sudah 2 menit lagi. Oke. Alhamdulillah untuk kelas 3 terima kasih sudah mengacungkan tangannya. Sekarang ke kelas 4. Yuk, silakan perwaliannya. Saska. Kesi. Ada Syam, Enzi, ada Kira, Nafis. Oke. Udah di kelas. Oke. Alhamdulillah untuk kelas 5. kelas 4. Kelas 4. Ya. Kelas 4. Kelas 5 mohon maaf dinyalakan kameranya. Oke, yang kelas 5 perwaliannya silakan. Ini waktunya tinggal 2 menit lagi, 1 menit. 1 menit lagi, silakan. Kelas 5 mana diacungkan tangan? Nyalakan kameranya gitu, Pak. Nyalakan kameranya ya bagian kelas 5. Soalnya di sini mau diambil untuk absen Langsung ya. dimulai kalau semua kamera udah nyala. Akan dimulai kalau semua kamera udah nyala. Oke. Acara akan dimulai kalau kameranya sudah nyala. Di situ ada Agus Badli masih di kameranya, kemudian Ahmad Suwardi itu Wafda dan ya Sabik ya. Oke. Silakan. Sekarang kelas 6. Silakan kelas 6. Sama enggak? 6 lagi ini Pak ya. Ya, oke. Silakan kelas 6. Apa ini? Kenapa? Dan Fitri. Kata siapa ini? Asep Irfan.
Nah, itu dulu Ramadan ceria. Yang Korea ini Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 kita akan mulai acara pesantren Ramadan kali ini, dan alhamdulillah Pak Ustadz Uji Faujinya sudah ada ya, sudah bergabung bersama kita. Tapi sebelumnya supaya hari ini teman-teman tetap ceria, kita masih ingat ya ketika Ramadan pertama. Yuk kita mulai. Ramadan ceria, Ramadan penuh warna. Oke, sekali lagi. Sekali lagi, maaf. Oke. Ramadan ceria, oke, alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi ya, biar kelihatan semangat. Dan ceria, oke, alhamdulillah, terima kasih. Meskipun masih ada simpang siurnya. Baik, ini saja Pak Ustadz Fauji sudah bisa bergabung. Irfan akan ceritakan Pak Ustadz Fauji ini siapa. Pak Ustadz Fauji adalah salah satu guru Pak Irfan juga, guru Umi ya waktu itu, dan beliau mengajar di SDIT Alami, dan alhamdulillah dia salah satu guru favorit mungkin untuk pelajaran TK-nya ya. Baik, kepada Pak Ustadz Fauji persilahkan untuk mengisi tema kali ini adalah tentang nuzulul Quran. Kepada anak-anakku sekalian, harap diperhatikan ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Fauji. Kepada Pak Ustadz Fauji dipersilakan. Cek sound dulu ya. Cek, bismillah. Teman-teman, anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana suara Bapak terdengar jelas tidak? Baik, alhamdulillah ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menemani anak-anak ya. Baik, bismillah teman-teman semua, anak-anak yang soleh dan solehah, kita mulai. Mungkin sebelum dimulai oleh Bapak, mungkin teman-teman semua bisa menonaktifkan ya audionya ya, biar ketika pemaparan materinya biar hikmat ya teman-teman. Dan juga kalau Bapak untuk menyuruh untuk diaktifkan, nah baru diaktifkan ya. Untuk saat ini silakan teman-teman untuk dinonaktifkan terlebih dahulu audionya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman, anak-anak yang saleh dan salehah, Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya nih Bapak mau menyapa dulu nih, apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Masya Allah. Kurang
kurang apa namanya? Kurang kompak. Coba sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya teman-teman semua. Tadi juga apa namanya ada sehat ya, kata-kata sehat, bersih dan kuat. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita kekuatan dan juga kesehatan insya Allah ya. Baik teman-teman, anak-anak yang saleh dan salihah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk mengikuti pesantren Ramadan ya. Alhamdulillah ya. Dan juga insya Allah kita juga diberikan kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama saat ini yang sedang mewabah ini apa? Corona ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyakit. Seperti itu teman-teman ya. Dan juga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada sauril toladan kita ya, yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat ya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sehingga nanti kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nih kita sudah memasuki Ramadan yang keberapa ya? Ada yang tahu? 10. Masya Allah ya, pintar-pintar ternyata ya. Alhamdulillah teman-teman, sudah ada yang bocor belum puasa Ramadannya? Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai nanti akhir ya. Nah teman-teman ya, sehingga kita nanti akan mendapatkan gelar apa? La'allakum tattaqun. Dan juga teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah karena masih bisa menikmati bulan yang berkah ya, bulan yang mulia ya, bulan yang istimewa karena di bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini ya, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih teman-teman. Nah ini sebelum kepada materi ya Mbak Asep ya. Jadi kata Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nih barang siapa yang berpuasa kata Rasulullah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah itu akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan teman-teman ya. Makanya teman-teman, ketika teman-teman berpuasa bersyukurlah, ketika teman-teman bisa berpuasa bersyukurlah, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa kita. Bahkan ada hadis lain juga teman-teman nih. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang bahwa kita ini ada di bulan yang berkah, bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Kenapa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Kata Rasulullah, teman-teman semua, anak-anak yang saleh dan salihah, ketika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga itu dibukakan selebar-lebarnya. Nah, ya. Jadi kata Rasulullah, ketika bulan Ramadan itu datang, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabun nar. Kata Rasulullah, dan juga ketika bulan Ramadan itu datang, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wasuffidatis syayatin. Dan kata Rasulullah, ketika bulan Ramadan datang, maka setan-setan itu dibelenggu teman-teman. Nah ini artinya apa? Ini memberikan kepada kita semua nih teman-teman peluang bahwa
di bulan Ramadan adalah peluang untuk mengumpulkan banyak amal kebaikan, teman-teman. Anak-anak yang solehah, ya. Nah, teman-teman, kesempatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, teman-teman, di bulan Ramadan ini, ya. Dan juga nih, teman-teman, bulan Ramadan juga disebut bulan yang mulia. Ada yang tahu kenapa disebut bulan yang mulia, teman-teman? Siapa yang tahu? Nah, kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang mulia? Ada yang tahu? Nih, nanti Pak Asep ngasih reward nih, ya. Ada yang tahu? Karena pahala ditambah berkali Karena lipat. pahala dilipat gandakan. Bisa. Ada lagi yang tahu kenapa bulan Ramadan ini disebut bulan yang mulia? Doa dikabulkan. Doa dikabulkan. Terus ada lagi? Oke, ada lagi? Oke, banyak pahala dan lain sebagainya. Nah, ya, kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang mulia? Karena pada bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan. Masya Allah. Nah, ini Bapak juga di sini insya Allah akan menyampaikan tema tentang Quran, ya. Nah, jadi kenapa bulan Ramadan ini disebut bulan mulia? Karena pada bulan Ramadan lah Al-Quran diturunkan. Masya Allah. Nah, ini Bapak akan mengirimkan sebuah ini dulu, ya. Nah, coba nih sebentar, ya. Masya Allah. Bentar, teman-teman, ya. Sebelum kepada materinya, teman-teman bisa melihat video. Nah, video ini, ya. Muncul gak videonya? Enggak. Belum kepencet, belum muncul. Bentar, ya. Enggak. Ini sobek. Ini kan kamu masukin. Ini sobek. Terus ini kecelakaan. Mana sobek? Iya, Pak. Ada kayak gitu. Oh, iya, makanya. Di bawah, Bi, aku si Rapa. Siapa ditarik kamu? Semua deh. Ini nggak bohong. Masih silent. Udah. Halo. Pak. Oke, teman-teman, nanti sambil menunggu share screen-nya berjalan, nanti diperbolehkan bagi teman-teman semuanya untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Nanti Pak Irfan kasih reward, ya, kasih hadiah, ya. Oke, siapa saja silakan yang mau bertanya dari kelas 1 tentang materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, boleh teman-teman bertanya. Misalkan Ustadz menjelaskan tentang nuzulul Quran, misalkan ada yang tidak mengerti, boleh silakan bertanya. Silakan, ya. Oke, nanti Akbar. Mama, beli Thomas dong. Beli mainan. Semuanya. Oke. Dan jangan lupa juga dipersiapkan alat-alat tulis supaya nanti teman-temannya bisa menuliskan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Uji, ya. Oke, sudah bisa Ustadz? Semoga. Nah, Kedengeran. Oh, baik. Teman-teman juga nanti ketika Pak Ustadz menyampaikan materi, jadi semuanya tolong di-mute dulu, ya, suaranya, di silent dulu, ya, supaya apa? Supaya Pak Ustadznya tidak terganggu dengan suara-suara berisik, dan nantinya teman-teman juga akan merasa nyaman kalau suaranya itu di-mute, ya, atau dibisukan.
Baik. Baik, Kak. Iya, terima kasih bagi yang sudah mengerti ya. Yuk, sekarang silakan di silent saja itunya. Nah, alhamdulillah sudah ada ya. Ada ya teman-teman? Ada Pak Ustadz, silakan. Bagi teman-teman silakan di mute dulu itunya, suaranya. Kayak orang Arab, Pak. Oke, baik. Nah, teman-teman itu ya sebagai pembuka. Tadi kelihatan videonya ya. Nah, kelihatan tadi Bapak menampilkan. Nggak ada suaranya, Pak. Tadi Videonya nggak ada suaranya. Nggak ada Oh suara. gitu. Oh ya udah nggak apa-apa ya. Tetapi poinnya adalah Bapak menampilkan para peserta hafiz Quran ya seperti itu ya. Nah, baik teman-teman semua. Untuk selanjutnya nih langsung kepada materi itu sendiri ya. Nih, kelihatan gambarnya teman-teman? Kelihatan. Lah ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang materi nuzulul Quran. Nah, teman-teman, tadi Bapak di awal bahwa menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran ya. Nah, kenapa disebut bulan Al-Quran, teman-teman? Karena pada hari itu Al-Quran diturunkan. Jadi pada bulan Ramadan lah Al-Quran diturunkan teman-teman ya. Nah, ini pengertian nuzulul Quran itu ada sendiri adalah nuzulul Quran ialah turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro. Nah, jadi teman-teman semua bahwa pengertian nuzulul Quran itu adalah proses diturunkannya Al-Quran Nur Karim ya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya melalui siapa? Melalui malaikat Jibril alaihissalam seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman nuzulul Quran itu adalah proses diturunkannya Al-Quran dan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Quran. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quranul Karim. Nah, ya. Ada berapa juz dalam Al-Quran, teman-teman? 30. Berapa surat? 30. Berapa surat?
30. Ada berapa surat? 100. 114 surat. Ada berapa ayat? 14 surat. Ada berapa ayat? 600. 6.666 ayat ya. Allah. Nah, teman-teman, pada bulan Ramadan lah Al-Qur'an diturunkan ya, makanya Ramadan disebut bulan yang mulia. Nah, teman-teman tahu tidak tujuan diturunkannya Al-Qur'an itu sebagai apa? Nah, ya. Tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah sebagai petunjuk manusia. sebagai petunjuk bagi manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, teman-teman semua, jadi ketika kita ingin hidup bahagia, ya, ketika kita menginginkan hidup yang mulia, ya, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka seringlah dekat dengan Al-Quran, seringlah berinteraksi dengan Al-Quran, karena ketika kita selalu dekat, ketika selalu berinteraksi dengan Al-Quran, selalu mentadaburi Al-Quran dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran, teman-teman semua, insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia. Bukan hanya bahagia di dunia, tetapi di akhirat. Dan juga bukan hanya bahagia yang kita akan dapatkan, teman-teman. Ketika kita selalu dekat dengan Al-Quran, maka kita pun akan selalu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak mau tanya nih, teman-teman, siapa yang ingin hidupnya bahagia? Aku. Oke. Siapa yang ingin hidupnya bahagia? Bilang. Siapa yang hidupnya ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah? Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan, kuncinya apa? Kita harus selalu dekat dengan Al-Quran, teman-teman, ya. Dan yang kedua, tujuan diturunkannya Al-Quran itu apa? Sebagai penjelasan ajaran-ajaran hukum-hukum dan syariat Islam Nah, yang kedua, teman-teman semua, bahwa Al-Quran diturunkan itu sebagai penjelasan-penjelasan dan ajaran-ajaran hukum-hukum syariat Islam, ya. Nah, maksudnya apa? Nih, teman-teman, ketika kita tahu bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, nah, dan juga sebagai penjelas bahwa kalau kita berbohong itu dosa. Kalau kita misalkan melawan orang tua itu dosa. Nah, semua itu ada dalam Al-Quran, ya, penjelasan-penjelasannya itu. Kalau kita sudah balik, ya, tidak puasa, dosa tidak? Dosa, ya. Ketika kita meninggalkan puasa, maka kita akan berdosa. Meninggalkan sholat, dosa tidak? Dosa. Dan semua itu ada, ya, ada dalam Al-Quran, ya, aturan-aturan, penjelasan-penjelasan dan ajaran-ajaran hukum-hukum dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Nah, teman-teman, jadi Al-Quran itu membedakan bahwa kita itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya, maka ketika kita selalu dekat dengan Al-Quran, ketika kita selalu belajar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka pasti kita akan mengetahui bahwa oh, ini yang dilarang oleh Al-Quran, ya, ini yang dibolehkan oleh Al-Quran, ya, ini yang dilarang oleh Al-Quran, ya. Nah, semuanya itu ada, teman-teman, ya, dalam Al-Quran, ya. Dan untuk selanjutnya, ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih keuntungan ketika kita mempelajari dan juga menghafalkan Al-Quran? Nah, Bapak mau tanya di sini nih, siapa yang ingin menjadi para penghafal Quran? Aku. Siapa yang ingin menjadi pecinta Quran? Aku. Coba
Sekali lagi, kalau Bapak tanya ya, kalau sekarang Bapak tanya gini, mana pecinta Quran? Jawabnya, Ini pencipta Quran. oke ya, coba. Mana pecinta Quran? Ini pencipta Quran. Kalau Bapak bertanya, mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Kalau Bapak jawab, yang mana? Yang ini. Yang ini. Di mana? Di sini. Ini. Siapa? Aku. Oke. Nah, teman-teman coba. Boleh diaktifkan audionya sebentar ya. Boleh diaktifkan audionya sebentar. Nah, jadi teman-teman biar kedengarannya lebih kompak. Ketika Bapak bilang, mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Aku. Juga semangat ya. Luar biasa. Sekali lagi ya. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Mana? Yang ini. Mana? Di sini. Siapa? Aku. Masya Allah. Semoga kita semua dipilih oleh Allah menjadi para pecinta Quran, teman-teman. Kenapa sih kita itu harus menghafalkan Quran? Kenapa sih kita itu harus membaca Al-Quran? Nah, kata Rasulullah SAW, keutamaan mempelajari dan menghafalkan Quran adalah menjanjikan kebaikan. Nah, ya. Teman-teman semua, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Nah, teman-teman semua, ketika kita ingin menjadi orang baik, ketika kita ingin menjadi orang yang terbaik, maka kata Rasulullah, kita itu harus semangat dalam belajar Al-Quran, teman-teman. Ketika kita ingin menjadi orang yang terbaik, ketika kita ingin menjadi orang yang baik, maka kata Rasulullah, maka kita harus semangat dalam belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan yang juga mengajarkan Al-Quran. Nah, itulah keutamaan yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah Al-Quran akan menjadi penolong atau syafaat. Nah, di mana? Di akhirat kelak, teman-teman. Ya, nanti di akhirat, di alam kubur, itu Al-Quran akan menjadi penolong kita. Bagi siapa, teman-teman? Ya tentunya bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang mentadaburi Al-Quran, dan yang juga mengamalkan isi Al-Quran. Kalau teman-teman tidak membacanya, tidak menghafalkannya, tidak mentadaburinya, tidak mengamalkannya, kira-kira dapat pertolongannya tidak? Tidak akan mendapatkan pertolongan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu akan menolong ketika seseorang itu membacanya. Ketika kita itu ingat di dunia. Nah, ketika kita ingat di dunia selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran itu akan ingat kepada kita di akhirat kelak. Insya Allah, teman-teman. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal, teman-teman. Kenapa menjadi orang menyesal? Kata Allah, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nah, pada hari itu Allah memperlihatkan api neraka. Serem nggak tuh api neraka? Teman-teman ya. Ya, siksa api neraka sangat seram sekali. Azab Allah itu sangat ngeri sekali, teman-teman ya. Nah, kata Allah, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu api neraka diperlihatkan kepada manusia, dan pada hari itu manusia itu menyesal, ya, menyesal atas perbuatannya. Maka manusia itu akan berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka kita akan berkata, aduhai, kenapa ya dulu ketika Allah memberikan hidup aku di dunia, memberikan dua mata, memberikan dua telinga, memberikan dua tangan, dua kaki,
memberikan hati, ya, dan juga berbicara. Kenapa ketika aku hidup itu tidak dipergunakan untuk membaca Al-Quran, untuk tidak digunakan untuk menghafalkan Al-Quran, dan juga tidak mengamalkan isi Al-Quran. Dan juga kita itu akan menyesal karena selama hidup di dunia kita tidak melakukan amal kebaikan. Nah, jangan sampai teman-teman semua kita menjadi orang yang menyesal, ya, karena di dunia kita tidak melakukan amal kebaikan. Baca Quran kebaikan bukan? Kebaikan. Menghafalkan Quran kebaikan bukan? Kebaikan. Terus mentadaburi Al-Quran kebaikan? Kebaikan. Semuanya adalah kebaikan. Bahkan kata Rasulullah, ketika kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, Allah akan memberikan 10 pahala, 10 kebaikan. Itu minimal. Apalagi sekarang ketika kita di bulan Ramadan membaca Al-Qur'annya, ya, sesuai dengan Rasulullah bahwa di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya, teman-teman, ya. Makanya teman-teman semua bersyukurlah ketika kita masih bisa belajar Al-Qur'an, ketika kita masih bisa menghafalkan Al-Qur'an, ya, karena Al-Qur'an itu akan menjadi penolong di akhirat. Untuk selanjutnya, apalagi keutamaan ketika kita mempelajari atau menghafalkan Al-Quran, maka orang yang membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan taat. Masya Allah, teman-teman. Ini ada sebuah hadis, teman-teman. Kata Rasulullah, ketika kita itu berkumpul, ya, lalu dalam kumpulan itu kita bacakan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 4 pahala sekaligus. Subhanallah, ya. Maka pahala yang pertama apa kata Rasulullah? Illa nazalat alaihi musakinah. Teman-teman, ketika kita sering membaca Al-Quran, nah misalkan kita berkumpul, ya, dengan keluarga, dengan saudara, ya, maka dalam kumpulan itu dibacakan Quran, maka kata Rasulullah, illa nazalat alaihi musakinah. Allah akan menurunkan ketenangan. Ketenangan kepada siapa? Ke dalam hati kita. Di sini ada yang galau tidak? Ada yang galau, ada yang sedih tidak? Kalau kita sedang galau, ketika kita sedang sedih, maka baca Quran, teman-teman, ya. Maka insya Allah Allah akan menenangkan hati kita. Nih, Bapak punya lagunya nih, ya. Mengaji barokah jiwaku, malah sedih galau hilang karenamu. Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya. Mengaji cinta Al-Quran. Gitu ya. Bisa nggak teman-teman? Bisa. Coba ikutin ya. Coba. Mengaji barokah jiwa, Allah sedih galau hilang karenamu. Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya. Mengaji kita Al-Quran. Oke, ya. Betul, itu lagunya Anu Pelangi, ya. Betul, ya, anak solehah. Ya. Oke, jadi teman-teman seperti itu, ya, kata Rasulullah. Kalau kita sedang galau, ketika kita sedang sedih, ya, maka baca Quran. Maka malah sedih galau akan hilang, teman-teman, ya. Dan yang kedua kata Rasulullah, kalau kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, ketika sedang berkumpul dibacakan Al-Quran, maka wa ghasyiathumur rahmah, maka rahmat Allah itu akan turun kepada kita, teman-teman, ya. Kasih sayang Allah itu akan turun kepada kita. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa haffathumul malaikah. Nah, di sini, ya, ketika kita selalu membaca Al-Quran, ketika kita selalu dekat dengan Al-Quran, maka kita akan bersama para malaikat yang mulia, teman-teman.
Dan bukan hanya itu teman-teman, bahwa malaikat pun akan mendoakan kita. Nih saat ini kan kita sama-sama sedang belajar ya, mendengarkan teman-teman di sini Bapak menyampaikan, dan juga tadi ada ayat-ayat Quran yang dibacakan. Maka insya Allah tadi kata Rasulullah akan menurunkan ketenangan. Terus yang kedua, rahmat Allah turun kepada kita. Yang ketiga adalah wahafathumul malaikah. Malaikat sedang bersama kita hari ini teman-teman. Dan bahkan yang luar biasanya teman-teman, malaikat sedang berdoa hari ini. Doanya apa teman-teman? Doa yang pertama, ya Allah kabulkanlah doanya. Nah, berarti teman-teman hari ini itu harus banyak berdoa yang baik, Mbak. Yang baik-baik. Kenapa? Karena sedang diaminkan oleh malaikat. Ya, sedang diaminkan oleh malaikat. Jadi jangan berdoa yang tidak baik. Nah, ya, jadi teman-teman berdoa kepada Allah ya. Hari ini doakan kedua orang tuanya, doakan guru-gurunya ya, dan juga berdoa untuk kebaikan teman-teman ya. Minta kepada Allah apa yang diinginkan teman-teman ya. Karena pada hari ini doa kita itu sedang insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kata Rasulullah, ketika kita berkumpul dan lalu dibacakan ayat Quran, maka wazaqarhumullahu fi man indah. Kata Rasulullah, ketika kita berkumpul lalu dibacakan Al-Quran, maka pada hari itu Allah sedang menyebut-nyebut nama kita di hadapan makhluknya yang paling mulia. Hari ini teman-teman, nama kita itu sedang disebut oleh Allah teman-teman ya, sedang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dalam perkumpulan kita ya kita dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya teman-teman sekali lagi bersyukur kalau kita dalam perkumpulan kita ya, ketika kita selalu dekat dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran seperti itu ya. Dan juga nih teman-teman, nah itu ya 4 pahala sekaligus ketika kita berkumpul membaca ayat-ayat Quran. Terus yang selanjutnya nih teman-teman, maka ketika kita mendapatkan keutamaan ketika kita selalu dekat dengan Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Juna tijaratan lang tabur. Ya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yang mendirikan sholat atau menegakkan sholat, yang berinfak, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik terang-terangan maupun diam-diam, maka mereka itu sedang mengharapkan perniagaan, perdagangan yang tak akan pernah rugi. Nah, ketika teman-teman ingin menjadi orang-orang yang beruntung, maka harus selalu dekat dengan Al-Quran teman-teman ya, harus selalu dekat dengan Al-Quran ya, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Dan juga ketika kita keutamaan ketika kita selalu dekat dengan Al-Quran Karim. Nah, makanya mulai hari ini, mulai menit ini, mulai detik ini, mari kita sama-sama untuk bersemangat ya, untuk bersemangat selalu dekat dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran nanti yang akan menolong kita. Siap teman-teman? Itu adalah ilmu, kalau dari begitu berarti. Siap teman-teman? Halo? Halo? Hai. Halo, hai, halo. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman,
seperti yang Bapak bilang tadi ya, bahwa Ramadan ini adalah momentum kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran ya. Jangan sampai ketinggalan teman-teman ya. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Al-Quran, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, maka kita harus semangat bersungguh-sungguh menjadi para penghafal Quran. Mana pecinta Quran? Pilih Pak cinta Quran. Nah, Yang ini. di mana? Di sini. Siapa? Aku. Allah ya, mudah-mudahan teman-teman semua kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul Quran. Siapa yang di sini ingin menjadi keluarga Allah? Aku ingin menjadi keluarga Allah, maka kata Rasulullah kita harus selalu dekat dengan Al-Quran, harus sering berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua sekali lagi dengan hikmah nuzulul Quran ya, proses turunkannya Al-Quran, dan ini biasanya kita diperingati suka tanggal berapa ya? Ada yang tahu tidak? Biasanya tanggal 17 Ramadan ya. Nah, 17 Ramadan biasanya kita selalu memperingati hari turunnya Al-Quran ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi semua kita semua dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul Quran. Siap teman-teman? Siap ya, insya Allah. Nah, itu nih materi yang bisa Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman bahwa kita untuk selalu bersemangat ya dalam membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan juga menghafalkan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafalkan, Al-Quran yang kita amalkan, itu pada dasarnya akan menjadi amal kebaikan kita, bukan untuk menjadi kebaikan orang lain teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin hidup bahagia, kalau teman-teman ingin hidup mulia, maka dekatlah dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan Bapak kembalikan kepada MC. Oke, jazakallah khairan katsiran kepada Pak Ustadz Fauji yang sudah menyampaikan materinya yang sangat berharga ya buat teman-teman semua. Baik, sebelum acara selanjutnya, sekarang dibuka sesi pertanyaan. Bagi siapa yang mau bertanya, boleh silakan mengacungkan tangan. Ada yang bertanya kepada Pak Ustadz, silakan. Ada? Battery is low. Please charge. Oke, Ustadz. Tidak mau bertanya. Ada yang bertanya? Tidak ada. Oke. Videonya ada nggak? Ustadz itu lagi. Emangnya kalau Ada hitam. lalau atau Nggak ada lagi gambarnya. nangis itu Kenapa? emangnya emangnya kenapa? Emangnya Share bisa screen-nya Pak Ustadz mungkin ya? Atau gimana? Nah, alhamdulillah sudah kembali ke semula. Baik. Mohon pengumumannya kepada anak-anakku semuanya. Nanti ada tugas proyek yang akan teman-teman kerjakan di rumah, yaitu melalui grup angkatan, dan jangan lupa itu tugasnya segera dikerjakan supaya tidak menumpuk. Jangan sampai nunggu besok lagi itu kurang baik ya. Menurut Pak Ustadz juga itu pekerjaan yang ditunda itu tidak baik. Kalau bisanya sekarang ya sekarang silakan kerjakan. Dan jangan lupa untuk pesan Ramadan ini kita ada hadiah nih, ada kuis ya.
yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu ya. Nah, jadi jangan lupa kepada teman-teman untuk mengikuti kuis tersebut dan ingin mendapatkan hadiah seperti itu. Dan kuis tersebut akan di share apa? Dari satu lagi. Apa? Bentar, Pak Ustadz. Gimana? Nah, ini ada video terakhir nih, Pak. Oke, silakan. Nah, ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, nih sebagai motivasi bagaimana seperti yang Bapak tadi putarkan di apa namanya? Di pembuka ya, bahwa ada Kaila, ada Masyita, ada Naja, ada Fajar, bagaimana mereka kekurangan fisik tetapi Allah muliakan dengan Al-Qur'an ya. Nih. Pak Ustadz, mohon maaf suaranya nggak ada. Kedengeran suaranya, Pak? Enggak. Muncul ke pertemuan. Ya, Pak. Pak tidak kedengeran. Suaranya di sini tidak ada suaranya. Pak. Suaranya, Pak. Maksud boleh Sambungan ke sedih. Apa aku kalau diginiin nggak mau? ada suaranya. Mata-mata bisa. Kan telinga yang fisik. Kalau tapi tidak mau ngaji. Tidak ngaji ya, menilai kudu lebih pintar. Oke, baik, kalau belum ada suaranya, kita tunggu sebentar lagi. Nanti videonya diulang kembali ya. Habis. Saya usahanya. Ada gangguan, mohon maaf pada anak-anakku. Oke. Nggak ada, belum ada suaranya. Boleh sebenarnya. Ini masih benar kamu ya? Yang lainnya. Yang lainnya di silent, Ustadz boleh diulangi kembali. Sekarang suaranya sudah ada. Silakan. Dengeran kecil. Ada dengeran kecil.
Tuh ada tukang tidur. Pakai drone ini. Tahu ini pakai drone. Itu pasti. Kan pakai kamera jenis. Tidak aku Panjang pendeknya pun harus tepat. Itu ada di ilmu tajwid. Untuk itu kan Nabila. Oke, baik teman-teman. Masih terdengar suara Bapak tidak? Dengar. dengar. Tadi memberikan motivasi kepada kita teman-teman semua. Kaila, Nafisa, Naja, dan yang lainnya, mereka mendapatkan kekurangan fisik, tidak bisa melihat, ya, ya, tetapi mereka Allah angkat derajat. Apa? Karena Al-Quran. Bagaimana dengan kita teman-teman? Kita diberikan bisa melihat, kita fisik kita sempurna, ya, tetapi kita tahu Al-Quran, ya. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang selalu dekat dengan Al-Quran, yang selalu beraktif dengan Al-Quran. Teman-teman semua, mungkin Kaila dan yang lainnya dia tidak bisa melihat di dunia, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia selalu dekat dengan Al-Quran, maka di akhirat kelak akan bisa melihat. Dan sebaliknya, ketika kita bisa melihat di dunia tetapi kita jauh dari Al-Quran, maka boleh jadi di akhirat kelak kita akan menjadi orang-orang yang tidak bisa melihat, ya. Nah, terima kasih Pak Asep. Nah, itu bisa disampaikan, kurang lebihnya dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran kepada Pak Ustadz Uzi Fauji yang telah menyampaikan tausiahnya atau materi. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, sebelum berakhirnya acara ini, Pak Irfan mau bertanya, siapa yang mau menjadi hafid dan hafidoh? Silakan acungkan tangan. Alhamdulillah, ini banyak ya, banyak dari teman-teman yang mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, jangan lupa silakan screenshot untuk absen. Bagi teman-teman boleh silakan yang belum mengirimkan absen sekarang screenshot mumpung ada waktu. Yuk, silakan. Silakan screenshot dulu. Belum. Oke, semuanya lihat ke kamera ya. Nah, bagi yang itunya masih mati, videonya silakan dinyalakan dulu terlebih. Oke, bentar ya. Ini masih ada yang Kaila, nih Kaila masih mati. Fadlan. Oke, siap ya. Jangan ada gerak dulu biar sempurna nanti gambarnya. Pak Ustadz, mohon maaf. Oke, Pak Irfan hitung ya. 3, 2, 1. Oke, ulangi kembali. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1.
Oke, masih ada karena ini 5 halaman. 3, 2, 1. Sekali lagi, masih ada? Oke. Cukup. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya. Oke, sebelum ditutup, kita yel-yel dulu ya. Yel seperti yang di awal. Ramadan ceria, Ramadan penuh cinta. Baik, alhamdulillah masih tetap semangat ya teman-teman hari ini meskipun siang puasa. Baik, sebelum ditutup acara kali ini kita berdoa membaca istighfar 3 kali dan doa tahiyatul masjid. Doa dimulai. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta Alhamdulillah acara dari awal dan sampai akhir. Silakan keluar. Bagi teman-teman silakan yang mau keluar. Ya live silakan yang mau live. Silakan. Sama-sama. Silakan boleh keluar. Gantungan baju. Anak-anak silakan. Lupa soal teman-teman tadi. Ini mana? Udah kan emang.